Hai, hello, apa kabar semuanya, Sobat Super Logika? Bertemu lagi bersama saya, Bli Singabali, di Institut Super Logika. Oke, kita saat ini atau sekarang kita akan bahas tentang Law of Attraction atau yang sering disebut dengan LOA, ya, atau hukum sebab akibat. Ya, belibet. Oke, ada apa nih dengan LOA, ya? Kok tiba-tiba Bli Singa pengen ngebahas LOA? Ya, oke. Begini, saya sangat banyak melihat orang-orang mempraktekkan loa ini, ya. Dan uploadannya itu keren, ya. Mereka sukses, mereka ini dan lain sebagainya. Ya, saya sedikit penasaran dengan itu sebenarnya, gitu. Karena ada sesuatu di loa yang tidak saya setujui atau saya nggak setuju dengan salah satu statement di loa itu, ya, tentang bagaimana kita eh, melakukan sebuah teknik yang mengikuti hukum sebab akibat atau tarik menarik tadi itu, ya. Gini, saya mau cerita sedikit, ya. Ada teman saya, ya, ketika itu dia mengaku sudah belajar tentang buku The Secret atau membaca buku The Secret, ya. Kemudian saat bersamaan banyak sekali ada pelatihan pada saat itu yang mengajarkan tentang LOA ini sendiri, ya, dengan berbagai nama modifikasi, ya, yang ada yang bilang tentang inilah itulah dan lain sebagainya. Saya nggak mau sebutin namanya karena nanti takut menyinggung perasaan, ya. Cuman yang saya fokuskan di sini adalah pelajaran LOA itu. Nah, saya mau ceritanya begini nih. Teman saya itu, ya, ketika singkat cerita dia sudah membaca bukunya, kemudian dia ikut salah satu pelatihannya, dalam waktu kurang dari 6 bulan, ya, kehidupannya menjadi luar biasa berubah. Ya, dia menjadi sangat sukses, dia menjadi kaya raya, ya, bahkan kayanya itu di luar nalar, ya, sampai sampai ada katanya tetangganya yang mengatakan dia ngingu tuyul atau memelihara tuyul, ya, itu benar-benar aneh katanya, kata dia, ya. Kemudian keluarganya yang tadinya kurang harmonis setelah mereka dia dan keluarganya menerapkan loa ini, perubahannya menjadi sangat luar biasa, ya. Mereka menjadi sangat harmonis, saling menyayangi, ya. Intinya perubahannya signifikan, ya. Nah, dia menceritakan ke saya dan itu luar biasa. Saya sih, ya, itu keren, ya, gitu, keren, gitu. Karena kan saya sendiri membaca buku The Secret itu sebenarnya masih ada pertentangan dalam hati saya. Bukan karena cuman begini doang, ya, terus terus kita bisa kaya begitu. Ah, enggak, bukan yang seperti itu, enggak. Kalau secara secara isi sebagian besarnya saya setuju, karena begini. Eh, Loa itu nggak beda dengan meditasi, ya. Loa itu hanya penjabaran meditasi dalam versi lebih modern saja, gitu, ya, dalam versi yang dikemas seolah-olah itu adalah produk barat. Lanjut, ya, 6 bulan kemudian ini yang aneh. Setelah 6 bulan dia sukses, dia menceritakan saya. Kemudian 6 bulan berikutnya dia datang, beli 3 bulan yang lalu, entah bagaimana anak saya itu buat saya marah, sampai akhirnya ada urusan ke Polda, ada urusan dengan beberapa orang tua dari teman-temannya dan lain sebagainya. Nah, itulah awal mula kehidupan kami hancur, gitu. Ya. Bisnis saya tiba-tiba menjadi kacau. Kemudian hubungan saya dengan anak juga menjadi kacau. Hubungan anak dengan istri juga kacau. Ya. Hubungan pertemanan juga kacau. Intinya terjadi juga perubahan yang lebih dahsyat dari sebelum dia melakukan loa tersebut. Dan cerita seperti ini bukan hanya satu dua orang saja yang datang ke saya menceritakan hal semacam ini, ya, tapi ada lebih
dari mungkin puluhan lebih dari 50 orang menceritakan seperti itu pada saya ya. Dan ini terjadi di sesi banyak di sesi konsultasi. Begini sobat super logika ya. Kalau kalian sudah pernah belajar loa, ya, di loa itu selalu diajarkan untuk berpikir positif. Ya, selalu berpikir positif. Kemudian menuliskan apa yang menjadi prioritas hidup kita. Ya, misalnya prioritas hidup kita adalah keharmonisan, kemudian kekayaan atau rezeki, ya kesehatan dan lain sebagainya itu kita tulis. Ya, yang kemudian kita bawa dalam hidup kita bahwa itu sudah seolah-olah sudah terjadi dalam hidup kita. Ya, kekayaan itu sudah kita dapatkan, kebahagiaan itu sudah kita dapatkan dan lain sebagainya. Ya, bahwa apapun yang kita lakukan adalah itu membawa kita menuju pada apa yang sudah kita tuliskan tadi itu. Kurang lebih seperti itu. Ya, dilarang berpikir negatif. Ya, ini yang paling keren dalam pembelajaran di loa tersebut. Ya. Ada satu pakem di sana bahwa kita tidak boleh berpikir negatif. Keren. Ya, karena menurut saya itu luar biasa. Ya, bahwa kalau kita kebanyakan berpikir negatif, nanti kita overthinking terhadap sesuatu, ya memang hasilnya pasti juga akan buruk. Ya. Nah, sampai di situ saya masih setuju dengan loa. Ya, masih setuju. Ya, walaupun dalam hati saya berkata bahwa ya nggak mungkin kita manusia nggak berpikir negatif sama sekali. Ya, sampai di situ paham ya perbedaan pendapat saya dengan teknik-teknik loa itu. Ya, karena buat saya tidak mungkin manusia tidak pernah melakukan kesalahan, apalagi tidak pernah berpikir yang negatif sama sekali. Ya. Pasti pada saat-saat tertentu kita akan melakukan hal itu atau hal itu akan terjadi tanpa kita sadari. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini sekarang poin dari berbahayanya kita melakukan loa yang salah. Ya. Melakukan loa yang salah. Nanti akan saya versuskan dengan meditasi ya. Kita versuskan dengan meditasi. Karena saya anggap loa ini adalah modifikasi dari meditasi secara modern versi barat. Ya. Bahayanya orang melakukan loa ya, karena ada satu kalimat bahwa kita harus terhubung secara terus-menerus dengan alam semesta. Karena mereka meyakini alam semesta itu dibentuk adalah untuk memenuhi semua kebutuhan manusia secara cepat. Ya. Caranya dengan menulis seperti tadi itu, kemudian kita bayangkan yang menjadi tujuan kita itu sudah kita kirimkan melalui pikiran kita ke alam semesta. Sehingga alam semesta akan mendekatkan kita pada hal-hal yang mampu nanti memenuhi apa yang menjadi keinginan kita. Ya, itu sebabnya disuruh selalu berpikir positif. Ya, sehingga alam semesta akan meresponnya juga positif. Ya. Kata terhubung dengan terus-menerus inilah yang menurut saya sangat berbahaya. Kenapa? Karena manusia tidak mungkin bisa berpikir positif terus-menerus. Itu tidak mungkin. Lalu apa yang terjadi ketika manusia tidak bisa berpikir positif terus-menerus atau sesekali dia berpikir negatif? Ya itu juga akan diterima sebagai pesan kepada ke alam semesta, ya, kemudian diterima datanya dan dikirimkan hal negatif itu kepadanya. Itulah berbahaya kalau kita terkoneksi terus-menerus, ya. Jadi itu bahayanya loa. Karena apa? Menyuruh kita terkoneksi secara terus-menerus terhadap alam semesta. Ya. Itu yang berbahaya. Sekarang, kalau saya versuskan dengan meditasi, ya, di dalam bermeditasi dengan berbagai teknik, ya, trik
atau cara-caranya itu hampir sama dengan Loa tadi itu. Misalkan saya ingin sebuah kebahagiaan, ya, sebuah kebahagiaan terjadi dalam lingkungan keluarga saya. Ya. Mungkin yang lebih spesifik lagi, karena semakin spesifik itu semakin bagus. Ya, semakin bagus. Misalnya, di rumah saya saat ini yang membuat keharmonisan itu berkurang, misalnya anak saya yang paling besar misalnya sudah mulai mabuk-mabukan, minum-minum, dan lain sebagainya. Nah, saya ingin itu berubah. Ya. Lalu saya melakukan meditasi dengan niat seperti itu. Ya. Kemudian saya mengirimkan pesan saya kepada alam semesta, ya, bahwa anak saya sekarang suka mabuk-mabukan, ya, saya ingin dalam waktu kurang dari berapa, ya mungkin kurang dari sebulan, akan ada perubahan dan kesadaran dalam diri anak saya bahwa minum-minuman itu bisa merusak hidupnya. Dan itu terjadi dengan sangat cepat terhadap anak saya. Sudah saya bayangkan dalam meditasi saya itu bahwa anak saya sudah mulai menjauhi minuman, meninggalkan teman-temannya yang di lingkungan yang suka minum-minum itu, dan lain sebagainya. Dan biasanya dalam jangka waktu yang kita harapkan itu, ya, yang kita sampaikan kepada semesta, ya, sebelum waktu itu habis, itu akan terjadi perubahan, ya, ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, ya, tanpa emosional, tanpa emosional negatif, ya, kemudian tanpa juga sesuatu keinginan yang menggebu-gebu, kita datar aja, flat aja. Bedanya di dalam kita melakukan meditasi, kita hanya terkoneksi pada saat kita bermeditasi itu saja. Kalau Loa terhubung terus-menerus. Kalau meditasi tidak. Kita terhubung, ya, hanya pada saat bermeditasi itu saja. Ya. Dan semesta akan menerima pesan kita. Ya. Dalam meditasi berikutnya kita akan memohon agar itu cepat terjadi. Sehingga ketika kita berpikiran buruk atau berpikir negatif, kita sedang tidak terkoneksi dengan alam semesta. Paham ya? Sampai di sana paham ya? Sehingga hal-hal buruk yang kita pikirkan itu tidak akan terjadi pada diri kita. Ya. Kan sayang kan ketika kita sudah mendapatkan sesuatu yang benar, yang baik, yang hebat, tiba-tiba itu harus hilang hanya karena kita salah di titik itu saja sebenarnya. Karena kita terkoneksi secara terus-menerus. Yang benar adalah batasi koneksinya. Pada saat apa kita memohon. Ya. Jadi itu perbedaan antara meditasi dan Loa. Ya, tapi kalau emang teman-teman ngeyel ingin melakukan itu, ya silakan, nggak apa-apa. Up and down hidup Anda nanti akan seperti itu. Kalau meditasi dia datar, pelan-pelan dia naiknya seperti ini, ya. Karena apa? Kita juga menunggu respon semesta. Menunggu respon semesta dengan nggak nguyuh begitu ya, nggak nguyuh, tapi terjadi secara natural begitu saja. Ya, jadi silakan kalian pilih mau pakai Loa atau teknik meditasi. Ya, intinya semuanya sebenarnya sama, hampir sama semua. Ya, harus ditulis, ya, dibuat skripnya yang baik, karena salah skrip nanti juga salah yang kita dapatkan, ya. Oke, untuk hari ini saya ada pengalaman keren ya. Jadi waktu itu, ya kita harus jujur ya, rumah tangga saya juga nggak baik-baik aja gitu. Jadi anak saya yang paling besar ya, itu selalu bikin masalah, sampai pada akhirnya saya itu melakukan meditasi. Ya Tuhan, berikanlah keharmonisan dalam keluarga saya. Wahai semesta, berikanlah keharmonisan dalam keluarga saya. Hal-hal yang membuat keharmonisan itu menjadi hancur, mohon hilangkanlah, cabutlah, jauhkan dari keluarga kami. Keren ya? Karena menurut saya yang menyebabkan ketidakharmonisan itu adalah hal-hal yang
misalnya pengaruh teman ya, atau hal buruk yang kebetulan lewat dan lain sebagainya. Tetapi semesta membaca lain. Yang dibaca sebagai pengganggu keharmonisan itu justru anak saya. Jadi yang dipinggirkan anak saya, ya. Dia diambil dari rumah, ya. Kemudian dia pergi ke satu tempat ya, dia tinggal sendiri di sana, ya. Sampai akhirnya saya rubah bahwa maaf saya salah seperti itu ya. Jadi saya ingin keharmonisan saya secara utuh kembali, ya. Dan berkati saya dengan keharmonisan itu. Nah, itu aja yang saya lakukan. Jadi hati-hati ketika Anda membuat skrip, ketika berdoa, ketika bermeditasi, niatkan dengan baik gitu. Ya, masalah loa versus meditasi, saya serahkan ke Anda. Ya, karena itu logika dari saya, itu yang saya bongkar saat ini tentang loa. Ya, terserah Anda, tetap berpikir rasional, tetap berpikir logis, gunakan logika Anda. Salam logis, salam super logika. Aum.